Lalu tadi pertanyaannya timbul. ada framing bahwa seolah-olah ada Pak Jokowi melakukan ijazah. Kenapa Anda tidak mengejar siapa? Makanya lah dilaporkan. Siapa? Loh, kenapa kami yang dilaporkan? Dilaporkan itu persoalannya. karena narasi ini beredar di publik, di masyarakat. Memang narasi itu kami yang buat. Bahwa Pak Jokowi melakukan pemalsuan ijazah, kan tidak. Iya, ijazah palsunya. Loh. Bahwa Pak Insinyur Joko Widodo itu berijazah palsu dan menggunakan ijazah palsu, kan itu. Oh bukan, itu Anda terus kan. sebentar. Loh, kemudian dilaporkanlah karena ada dua laporan. Ini makanya sebentar saya jelaskan. Bahwa ini kemudian Pak Joko Widodo ya melaporkan peristiwa itu dengan apa yang diterima. Ini kan lucu ya, Mas. Ingat ya, melaporkan peristiwa ya. Iya, peristiwa. Tetapi delik aduan kan aneh. Ini kita bicara dengan advokat. Delik aduan. Iya, yang dilaporkan kan. Yang dilaporkan peristiwa. Saya mau bicara sama Pak Jokowi ini. Pak Jokowi, yang saya hormati, Anda melaporkan peristiwa. Iya. Ya kan? Bukan melaporkan orang, ya. Artinya yang harus Anda hadirkan. Bentar, kamera Anda di situ. Itu Pak Jokowi. Oke. Oh, Anda oke, background Anda. Oke, baik. Oke. Pak Jokowi diam. Pak Jokowi. Kan Bapak kan katanya bukan melaporkan orang, tapi melaporkan peristiwa, gitu kan. Tapi pada saat gelar perkara khusus 15 Desember 2025, di mana saya hadir waktu itu, saya melihat laporannya Pak Jokowi tidak melaporkan peristiwa, tetapi melaporkan kami. Nah, ini adalah sebuah, mohon maaf Pak Jokowi, Anda melakukan pembohongan publik. Ya, jadi mohon ini persoalan pidana loh, pembohongan publik ya. Karena Pak Jokowi jelas mengatakan pada video, saya melaporkan peristiwa, bukan melaporkan orang. Tapi ketika kami melihat laporan Pak Jokowi jelas melaporkan kami, gitu loh Mas Ade. Jadi gini, mohon disampaikan kepada beliau, Anda yang punya akses kan, sowan apa sampaikan beliau. Non sewu nih Pak Jokowi, Anda melakukan pembohongan publik. Jadi nggak boleh, itu pidana, gitu loh. Jadi gini, Bu Dokter, bahwa kemudian pelaporan mau melakukan pemidanaan terhadap orang, tetapi dengan melakukan pidana itu sendiri, itu persoalan besarnya. Jadi melaporkan peristiwa sehingga memberikan bukti-bukti, narasi-narasi, baik di akun X yang Ibu punya, mungkin ya, bahwa kemudian mempersiapkan semua video dan lain-lain sebagainya, kemudian diberikan kepada penyidik. Kemudian tentu yang ada di dalam akun-akun, YouTube, narasi-narasi itu tentunya diperiksa dan ada orangnya kan seperti itu. Mas Ade ya. Benar, saya selesaikan dulu. Kalau ini persoalan link segala macam itu kemudian kami dijadikan sebagai aduan, dan apalagi dengan pasal-pasal gede-gede banget loh Mas. Pasal 32, 35, aduh itu benar-benar deh. Itu kan hasil penyidikan dan ternyata Mas, saya mau kasih tahu Mas Tifal ya. Ini pasal yang sangat mengerikan dan dipakai tidak pada tempatnya. Karena pasal 32, 35 saya sudah konsultasi dengan pembuat pasal tersebut, Undang-Undang ITE, Profesor Henry Subiakto dan termasuk Mas Roy Suryo yang membuat. Itu pasal dimaksudkan untuk para hacker yang mendobrak CIA dan sebagainya, intelijen, mendobrak bank dan sebagainya. Saya sepakat ketika kemudian pasal-pasal itu sudah ditentukan, ya kan? Jadi itu ada instrumen hukumnya. Pasal 32, pasal 35. Bu Dokter bisa langsung prapit, Bu Dokter. Pasal 32 dan pasal 35. Bila memang ada penerapan itu para hacker yang membobol bank, yang membobol intelijen. Tapi Masya Allah, itu pasal ternyata benar-benar muncul di tanggal 30 April 2025. Ketika kami belum melakukan penelitian. Ini bagus, bahwa ini adalah satu pembelaan gitu. yang mungkin bisa enggak, saya nggak mau melakukan pembelaan, Mas. Iya, pembelaan yang bisa saya memberikan data kepada Anda. Kemudian ini bisa menjadikan mengambil instrumen hukum. Anda kasih saya data, saya kasih Anda data. Instrumen hukum pra-peradilan ada. Dan saya rasa ini menarik. Pra-peradilan Mas lanjut ke RRT Mas, coba. Iya. Kan begitu, bahwa apa yang disampaikan Ibu Tifa, keberatan Ibu Tifa ini bisa lakukan prapit. Sehingga, sekarang kita bisa menghilangkan. Saya mau mendudukkan posisi masing-masing. Sehingga menurut Anda, klaster 2 manipulasi data ini, Roy Rismond Tifa dijerat dengan Undang-Undang ITE itu sudah tepat menurut Anda? Kalau menurut saya itu hasil penyidikan kok.
Ya, hasil penyidikan dan temuan dan polisi meyakini itu. Hasil penyidikan, Mas. Iya dong. Ya, wong sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Bukan gitu. Itu kan kita lihat dari awal minimal 2 alat bukti. Yang itu kan melaporkan pasal itu siapa sih, Mas? Kan bukan penyidik yang bikin pasal-pasal. Anda menuduh penyidik bikin pasal-pasal loh. Bukan, saya tidak menuduh. Loh, Saya cuma bilang sudah benar. Yang membuat pasal ada keyakinan itu penyidik. Ini salah loh. Ya, orang enggak, advokat, Mas. Pelaporan yang dilakukan. Saya mau tanya, yang melaporkan pasal siapa? Pelapor apa penyidik? Ya, pelapor. Nah, ya udah. Nah, kemudian diuji kalau aduh, misalkan Mas. tidak begini, Jangan dokter. ngawur, Saya Mas. sampaikan Bu Jadi dokter. Anda menuduh bahwa yang membuat pasal-pasal itu pada laporan penyidik itu dicatat loh, ini ya, digital, digital loh, Mas. Gak apa-apa. Karena kenapa, Bu Dokter? Saya bilang gini, bahwa ketika ada pasal yang dilaporkan kepada para pelapor, kemudian dijadikan penyelidikan, ya. Mas Arya Darmawan kalau dia pada tidak, malam hari ini menuduh penyidik membuat pasal-pasal. Tidak dong. Bahwa ketika kita melaporkan, kita menentukan pasal bahwa ini pasal ini. Nah, kalau dia tidak masuk dalam pasal itu, ya, kalau tidak masuk dalam pasal itu pasti tidak diambil juga junto-juntonya. Makanya lah di pasal itu kan sudah ditentukan bahwa 32, bahwa kata Ade Darmawan, itu seperti itu, Bu. Sehingga saat ini yang bisa kita tangkap, saudara, masing-masing punya pandangannya sendiri-sendiri.